Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berikutnya kita akan ikuti bersama dakwah Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan pokok uraian ajakan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahilladzi khalaqana fasawwana fahadana ila ahsanid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. فقال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها من نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وقال رسول صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس بن مالك عنه أنه قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, para tuan guru yang saya hormati, saya muliakan, para alim ulama, bapak-bapak, para tokoh, para sesepuh masyarakat, para pengurus organisasi yang semuanya saya hormati, beserta segenap hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, nahdiyin nahdiyat, ibu-ibu, saudari-saudari, para tulab dan talibat, rahimakumullah wa hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, inayah, ma'unah kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada tanggal 10 Muharram niki, pada hari yang berbahagia, hari yang memiliki suatu makna najatul haqqi minal batil, hari di mana Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram seperti hari ini Allah membebaskan dan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Di dalam Al-Qur'an, pelungguh tiang membaca ayat-ayat yang bercerita tentang diutusnya Nabi yang bernama Nabi Musa dan Nabi Harun
diutus untuk mengajak berdakwah, menyeru ke jalan Allah, ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk menyembah Allah dan menjauhkan diri dari segala macam taghut. Maka Nabi Musa alaihissalam beserta Nabi Harun alaihissalam datang ke Fir'aun dengan membawa ajaran Allah yang disampaikan dengan penuh kesopanan dan penuh kesantunan. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sebagai ibrah bagi orang-orang yang beriman, ketika Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam datang ke tengah-tengah penguasa Mesir, yaitu Fir'aun dan antek-anteknya, mereka tidak diterima dengan sambutan yang baik, tetapi justru diterima dengan al-juhud wal ingkar. Mereka didustakan oleh Fir'aun. Tetejak isi Nabi Musa, Fir'aun, kamu ini adalah makhluk manusia siksaan terluik nikmat Allah arak lek kamu, arak lek sida. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat, nahdi-nahdiyat yang berbahagia, bahwa pada tanggal 10 Muharram marak mangkin niki laik Nabi Musa alaihissalam berdakwah nejak Fir'aun tama ke dalam agama Islam, nejak Fir'aun nyembah Allah. Sebab kata Nabi Musa, Fir'aun, sida ni manusia siksaan terluik nikmat Allah arak lek sida. Jari sida dengan si paling sugih, sida jari datu, sida jari berduit dengan jari raja, jari pimpinan panglima, berduit ratusan, ribuan, puluhan ribu anak buah. Nah, karing sekik kurang sida. Apa sih kurang? Iman kepada Allah. Maka tertejak oleh Nabi Musa, Fir'aun, supaya sempurna sida tetu-tetu solah kesolahan si wa arak lek sida jari sempurna, maka marilah menyembah Allah, tinggalkan segala macam ketakaburan dan tinggalkan segala macam kekufuran. Lagu Fir'aun pagah. Pagah apa bahasa sasana? Songel. Songel, paham songel? Songel itu terbadak dia mele. Justru semakin terbadak semakin pagah, semakin terbadak semakin pagah, semakin badak semakin gedak. Akhirnya apa? Kata Fir'aun, kalau kamu tidak berhenti Musa, saya akan bunuh kamu dengan semua kaummu. Akhirnya Nabi Musa barang Nabi Harun tepalik isi Fir'aun. Tepalik isi Fir'aun, Nabi Musa arak sekedik baturna. Sedangkan Fir'aun ribuan, palik, berari, sampai akhirnya Nabi Musa sampai lek sedin laut. Laut arana Laut Merah, Al-Bahrul Ahmar. Laut Merah no si menghubungan antara Mesir barang Palestina. Si mangkin terjajah isi Yahudi. Mudah-mudahan nah binasa Yahudi si jajah Palestina. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Nabi Musa alaihissalam sampai lek sedin Laut Merah. Lek narak Malik tahu na berari. Malik berari lek julu ala apa arah air laut. Di depannya ada air laut, ada laut, sedangkan di belakang ada Fir'aun dengan pasukannya. Nah, saat itulah sebagian dari sahabat Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, merasa khawatir, merasa sedih karena Nek Narak Malik langana berari, sudah tidak bisa menyelamatkan diri kemana-mana. Di depan ada laut, di belakang ada tentara. Kalau terus ke depan tenggelam, kalau balik ke belakang dibunuh sama Fir'aun. Nah, saat itulah Nabi Musa alaihissalam berkata kepada sahabat-sahabatnya, Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Oh, dendek takut, batur-baturku,
Sahabat-sahabatku, wahai orang-orang yang beriman, jangan takut. Walaupun lek julun ta arak laut, lek mudi arak Fir'aun, secara zahir ndik tebau selamat, lagu ita yakin inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Allah selalu bersama dengan kita. Sayahdin, insyaallah Allah akan memberikan jalan. Nah, saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, pantok laut sino kadu apa norana kadu tunjang no, pukulkanlah tunjangmu, tongkatmu ke laut. Dipukul oleh Nabi Musa, laut itu dengan kekuasaan Allah, nggih, dengan apa? Dengan kekuasaan Allah terbelah menjadi dua. Terbelah menjadi dua, firqataini kataudil azim. Belah jadi dua, masing-masing belahan itu seperti besar gunung. Jari ombak sino belah jadi dua, terus tertahan oleh Allah, tepu ombak sino, padahal air lagu tepu. Nah, di tengahnya itu ada jalan. Disitulah Nabi Musa berlari dengan sahabat-sahabatnya selamat sampai menuju tepi yang satu lagi. Kemudian Fir'aun milu, begitu sampai di tengah, Allah mewahyukan kepada laut itu untuk kembali menyatu. Akhirnya tetelan Fir'aun barang selapuk bala tentaranya. Nah, peristiwa itu terjadi tanggal 10 Muharram. Itu sebabnya pada hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita mensyukuri, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat tanggal 10 Muharram ini adalah hari di mana kebenaran berhasil menang melawan kebatilan. Nabi Musa alaihi salam selamat dari Fir'aun dan tentara-tentaranya. Dan mudah-mudahan demikian pula perjuangan kita umat Islam, mudah-mudahan akan diakhiri dengan kemenangan, diberikan kemenangan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, nahdiyat yang berbahagia, kita mengingat dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa salah satu keberkahan dari bersilaturahim, salah satu manfaat dari bersilaturahim lek dunia, lain lek akhirat era nggih. Lain mulai akhirat ya urusan lain, lagu le dunia. Salah satu manfaat ita demen bedait barang batur, demen bersilaturahim, senang saling ziarah menziarahi, wasilaturrahimi tazidu fil umri. Silaturahim itu kata Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menambah keberkahan dari umur seorang manusia. Mudah-mudahan kita bertambah keberkahan nggih. Hadis ini apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian dari suatu hadis yang awalnya berbunyi sana'iul ma'ruf taqi masari'as su wa sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi wasilatur rahimi tazidu fil umri. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kama qala alaihi salatu wassalam, di dalam hadis ini menyampaikan yang pertama, sana'iul ma'ruf taqi masari'as su. Sana'iul ma'ruf, apa makna sana'i? Sana'i jamak dari sani'ah. Sani'ah bima'nal atiyah, bima'nal karamah, bima'nal ihsan. Sana'iul ma'ruf maknanya pegawaian si bagus. Pegawaian si bagus, baik berupa bantuan kepada sesama saudara, berupa sedekah, berupa infak. Kemudian pegawaian si bagus si lain, marak sembahyang, marak berzikir, beristighfar, kemudian bersilaturahim atau apa saja pegawaian si bagus, si gawe te laksanaan te yang pelungguh tiang laksanakan di dunia, taqi masari'as su. Pegawaian si solah sino, si bau ngelindungin tiang pelungguh lekan kematian yang membawa kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Masari asu maknanya adalah kematian yang hina.
Apa maksud kematian yang hina? Meninggal dalam kemusyrikan, itu meninggal yang hina. Marak lai Abu Jahal mati lek perang Badar, tertombak isi umat Islam, terpanah isi sahabat Nabi, mati mulia apa mati hina? Nah, arak kematian nggih. Kematian yang disebut masari usuk, kematian si lengi-lengi. Pertama, kematian dalam keadaan musyrik, mensekutukan Allah. Yang kena nyembah lulun nyur, ampuk terik nyulun sinu, pok le otakna belak otakna mati. Mati mulia apa hina? Kenapa mati hina? Mati dalam keadaan mensekutukan Allah. Atau yang kena betapa le pohon le dalam gua si parana tono arak jin, nyembah setan, nyembah ifrit segala macam tersembah, ampuk terik batuan yang watakna pok belak mati hina apa mulia? Mati hina, karena mati dalam keadaan musyrik, mensekutukan Allah. Ara endah mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan kufur. Dek neman tama Islam masih di dalam kekufuran, ampuk na mati si hina. Nauzubillah min zalim. Kemudian si ketelu ibu-ibu nggih. Jadi si pertama kematian si hina sino kematian dalam keadaan mensekutukan Allah. Si kedua kematian dalam keadaan kufur, ndek na percaya lek nenek. Seperti kematian Fir'aun, si yang kena malik Nabi Musa, ampuk tegulung isi ombak si belik, mati barang tentaranya, itu berarti kematian yang hina. Ara endah kematian yang hina, al-mautu atau al-masra'u fil maksiyah, mati yang kena nggawe pegawaian maksiat, yang kena nginam berem, ampuk sulun-sulun, apa ranah? Surun-surun yang kena nginam berem melik tengah bangkat, surun-surun datang teker. Tahu daran teker? Teker no cetar rampuk gosong awakna mati. Mati bagus apa mati hina? Mati hina. Kenapa? Yang kena nginam berem atau yang kena nginti dengan mandi. Ampun no teriang isi duren barang lulu-lulu pok mati. Mati bagus atau mati hina? Mati hina, karena ngombe yang kena ngintip dengan mandi. Nah, contoh-contoh kematian-kematian, macam-macam kematian si bau menghinggapi atau mengenai seorang manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan sanai'ul ma'ruf taqi masari'as-su, bahwa pegawaian si solah si bau jari benteng sehingga kita tidak memperoleh kematian yang hina. Sehingga mudah-mudahan kalau kita meninggal, mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, jadi intina pesan Nabi niki lek tiang pelungguh, mari kita biasakan diri kita gawe si bagus-bagus nggih. Si bagus-bagus ini selain era dait pahala era, yakin sida dait pahala era? Mudah-mudahan sesuai barang niatan nggih. Mudah-mudahan. Selain era mau pahala le akhirat, le dunia endah jagana awak teh isi pegawaian si solah. Ya sebabna sehingga luwe misalnya pelungguh lihat ada wali-wali Allah, sahabat-sahabat, kemudian bahkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sulit na tekedah si dengan sulit tercelakai isi manusia. Kenapa? Karena rajinnya, pacunya untuk selalu terus menerus berbuat kebaikan. Itulah yang akan membentengi kita. Maka dalam kesempatan ini tiang pesan pacu-pacu tenggi, pacu-pacu sembayang nggih, pacu-pacu pokoknya si bagus-bagus wah terpacu-pacu sehingga mudah-mudahan awak tetap pelihara. Kalaupun ajal tersampai seperti kata Tuan Guru Haji Abdul Hanan, ajalum musamma, sai-sai selapuk dengan berdui ajalum musamma. Musamma sino maksudna wah arak ta'aranin, wah arak tertentuang li lauhil mahfuz.
Misalnya amak pulan nekan ajan meninggal tanggal 10 Muharram 1425 setelah ngaji misalnya. Lagu mudah-mudahan dinarak. Nah itu ajalun musamma. Kalaupun ajal sino sampai le ita, tetapi sampainya ajal itu kepada kita dalam keadaan si bagus, dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan gih. Kemudian yang kedua, wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sedekah si teduk-teduk. Apa kenana sedekah si teduk-teduk? Hah? Hah? Apa? Apa orang sedekah teduk-teduk? Hah? Sedekah yang digambarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunfiqu yaminuhu bihaitsu la ta'lamu shimaluhu. Si kanan berebeng, si kiri ndik nanau. Bau ngono? Bau si kanan berebeng, si kiri ndik nanau. Bau tu ndik? Ndik na bau. Lagu no gambaran. Gambaran dalam artian sedekah nasino hanya ia barang Allah doang si nanau. Ndek nulak badak-badak, ndek nulak berkoar-koar, ndek nulak bercerita-cerita lek dengar. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita lek dunia sini walaupun kadang-kadang ndek tersengaja nggih, ndek tersengaja kadang-kadang lagu sering kita gawe kepelehan-kepelehan yang kadang-kadang membuat Allah menjadi murka. Allah subhanahu wa ta'ala yaghdab, murka li ita. Misalnya apa ranah ita girang nungkulang misalnya, padahal berjorak-jorak, ternyata dengan sebab itu Allah murka li ita. Misalnya girang ngundur-ngundurang sembahyang anggap biasa-biasa, padahal lama-lama terus ngundurang sembahyang doang. Dek namile sekali sembahyang li awal waktu, selalu li akhir ngonek-ngonek Allah menjadi murka. Maka kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu hal si bau memadamkan kemurkaan Allah adalah dengan bersedekah dengan cara al-ikhfa, yaitu dengan cara yang teduk-teduk diam-diam. No, sedekah si paling hebat. In tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdus sadaqat, apabila ibu-ibu sida bersedekah dengan cara yang terang-terangan, tegita isi batur, fa ni'immahi, oh alangkah bagusnya kata Allah. Wa in tukhfuha, tetapi kalau sida sembunyikan sedekah, tidak ada yang tahu kecuali sida dan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairul lakum, maka kebaikannya berlipat-lipat di sisi Allah. Mun terang-terangan bersedekah, mau misalnya ita 700 pahala, maka apabila terteduk-teduk mau ita misalnya 7 iyu pahala. Artinya apa? Kanggo ita terang-terangan bersedekah ibu-ibu, kanggo bahkan apabila sida jadi pemimpin, bahkan sebagian ulama mengatakan apabila arak seorang pemimpin lek dalam sedekah wajib, maka lebih bagus dia terang-terangan supaya diikuti oleh orang lain. Jadi lebih afdol terang-terangan menurut sebagian ulama lek dalam sedekah si wajib. Adik turut isi dengan misalnya arak dengan tokoh berzakat, kata sebagian ulama lebih bagus terang-terangan adik negita si batur sehingga batur milu. Lagu le dalam sedekah si sunnah menurut sebagian besar ulama yang paling bagus adalah dengan bil ikhfa, yaitu dengan diam-diam yang mengetahui hanya orang yang bersedekah itu dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling utama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian nggih, si paling utama aja dalam masalah sedekah adalah keikhlasan teh. Misalnya terang-terangan ita lagu ikhlas gati, insya Allah akan memperoleh kesempurnaan gih. Jadi yang paling penting apa? Keikhlasan. Lagu dende marak sebagian batur bersedekah
harus teumumang isi pengurus masjid. Mundek na umumang ngeremon ya. Sembahyang Jumat misalnya, wah nanyogulang 5 yu di masjid ajan, beng na panitiano. Terus teumumang kan isi apa no panitiano sini neman azan kan gi. Nah telah dapat kita sedekah 5.000 sekian 3. Terus lupa tersebut aranna. Wih, papa na sembahyang buik petang pengeremonanna. Nah masjid aja nih kurang ajar nih panitia nih nyebut aranku, jemaah aja jerawah aku nyumbang nih. Mengenai caranya awas no macam-macam. Oh berarti ndek na ikhlas, berarti riya. Melena terdengar arana jadi penyumbang, baru na mele nyumbang. Mundek na teumumang lek julun manusia ndek na mele. Padahal yang paling utama bukan nama kita diumumkan li julun manusia, tetapi nama kita diumumkan oleh Allah di tengah-tengah para malaikatna. Nu si paling solah. Mun dek tebadak dengan teduk-teduk, dakak dek narak dengan nenau, dek numang aranta, tidak diberitahukan nama kita, tapi di langit Allah Subhanahu wa taala mengumumkan nama pelungguh di tengah-tengah para malaikat. Ya wahai malaikat, para malaikatku, nih hambaku le ajan nih, sang pacuna bersedekah berinfak, dek na tahu si dengan teduk-teduk ya santar pacuna. Semua malaikat ngendengang ampun kepada Allah untuk orang yang bersedekah itu. Istighfarangna dengan sino oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wasilaturrahim tazidu fil umri. Silaturrahim itu akan menambah keberkahan di dalam umur kita. Mudah-mudahan nggih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, nahdiyat yang berbahagia, pada hari yang baik niki, pada hari tanggal 10 Muharram ini, sebagai salah satu isi dari pengajian kita, tiang ajak pelungguh untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dorongan bagi kita semua untuk lebih menata kehidupan kita di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. Sadaqallahul azim. Setiang bacaan niki arak telu ayat. Ayat pertama Allah berbicara tentang manusia. Sopok manusia, sai-sai sino. Bau tiang, bau sida, bau sai-sai. Man kana yuridul ajilah. Sai-sai manusia si hidup le dunia. Le akalna, le otakna, le atena, si jari pikiranna, keinginanna al-ajilah, hanya keinginan atau kemaslahatan dunia. Mangkana yuridul ajilah, selapuk si arak pikiranna, adek na ngumbe, adek na hebat le dunia. Hanya dunia saja yang dia fikirkan, sama sekali ndek na ingat akhirat. Ndek na ingat iman kepada Allah, ndek na ingat sembahyang, ndek na ingat berzikir. Pokoknya na ingat kedemenan le dunia doang. Palikna dunia sampai otak jadi naik jadi otak. Lagu ndek nuah malik akhirat. Jangankan malik, lekak bayi ndek nuah. Mun dunia aja tunggang langgang sampai lintang pukang, sampai lelah dia malik dunia sinu. Ajjalna lahu fiha ma nasya. Dengan si ngeno kata Allah, ajjalna lahu fiha ma nasya liman nuridu. Maka bisa jadi kami akan memberikan nikmat sesuai dengan keinginannya. Misalnya lek dunia si arak lek pikirannya kepeng doang terpalik, sembahyang nek nulak, ngumbe-ngumbe, ibadah nek nulak, hanya kepeng. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Bisa jadi kata Allah, kami akan memberikan kepadanya apa yang dia inginkan sesuai dengan kadar yang kami inginkan.
Lek kepeng doang lek otaknya, bisa jadi Allah kasih dia uang, menjadi orang kaya. Sugih lek dunia. No, lek dunia. Tapi apa akibatnya? Kalau dia tidak tobat, sampai mati mikirang dunia doang, ndek nuah mele mikirang akhiratna, ndek nuah tobat, ndek nuah istighfar, ndek nuah sembahyang, ndek nuah beribadah. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Tetapi nanti di akhirat kata Allah, kami akan menjadikan neraka jahanam jadi balena. Na'udzubillah min dzalik. Neraka jahanam jadi balena, yaslaha, tama aning neraka jahanam dalam keadaan apa? Madhmumam madhura. Madhmumam maknanya selapuk dengan si arak le akhirat sino nyumpak ya. Na'udzubillah min dzalik. Apa kenana nyumpak ya? Artinya selapu dengan sile akhirat, marahnya dengan bodoh. Sang bodohna dengan sini kan lahir le dunia sang sugihna lagu nangka tama akhir tama neraka. Sang bodohna adekan aku dakakku biasa-biasa le dunia lagu tene le akhirat tama surga aku. Sang bodohna dengan sini kaduna kumbe kepeng sino padahal luek kepengna kana bau tama neraka, selapu dengan ngerantai le akhirat. Madhura, dan dalam keadaan hina. Na'udzubillah min zalik. Ayat ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian menggambarkan macam manusia si orientasina. Apa kenanan orientasi? Orientasi sino marak-marak terasi. Nah, orientasi ndek terasi kenanan nggih. Orientasi maknanya tujuan hidup atau arah dalam hidup. Ayat niki menggambarkan macam manusia si tujuan hidupnya hanya dunia saja. Kalaupun dia di dunia bahagia, tetapi di akhirat pasti akan celaka. Na'udzubillah min zalik. Maka Allah sambung dengan ayat berikutnya, "Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura." Macam manusia kedua, sai sino, bisa tiang, bisa pelungguh, bisa siapa saja. Siapa saja aradal akhirah, atina melet mau akhirat. Le otakna selain dunia akhirat pikiranna. Ngombe adekna jadi dengan si solah si bagus. Ngombe adekna bau selamat erak li akhirat. Ngombe adekna bau tama syurga erak li akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, bukan hanya sekedar kemilin li ate lagu buktiangna isi pegawaian. No. Milih sida tama surga ibu-ibu. Buktiang kemilih sida sino isi pegawaian. Mun milih ongkat de lagu dek de milih sembayang. Berarti sida berdua irodah doang, melet doang, lagu ndek nara sa'yun. Apa kenana sa'yun? Sa'yun sino lampak. Leka artinya beramal saleh. Misalnya pelungguh lek bale nggih. Berdua sida misalnya nih pohon nyur. Nih lek bangkat lek kebonda berdua sida nyur. Ampok lek bale ada kemelenda. Sang melihatku nginam nyur noh. Bau sida besuh isi kemelenda. Dek mungkin harus delampak lekan bale lekak pok taek manjat, kemudian bait nyur noh ampok tabok ampok deinam berut de besuh. Nah, berjalan membuktikan keinginan itu dengan perbuatan, itulah yang disebut wasa'alaha sa'yaha. Man aradal akhirah, sai melet mau akhirat. Melet atau ndek? Wa sa'alaha sa'yaha, ndekna cukup sekadar kemeletan doang, lagu sa'alaha sa'yaha. Maknanya laksanakan hal-hal yang akan menyampaikan sida lek kemeletan desino. Munda melet akhirat, gawe hal-hal si nyampe yang sida aning akhirat. Apa itu? Amal-amal si bagus. Dan dekna cukup amal doang, wa huwa mu'min, harus yakin, harus memiliki iman yang teguh kepada Allah.
faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka orang-orang seperti itulah kata Allah, si era li akhirat, selapu makhluk Allah si era li akhirat berterima kasih kepada orang itu, akan memuji orang itu. Allah akan memuji dia, malaikat selapu si era li akhirat. Apa angkatna malaikat? Le sang cakatna dengan sini. Lahir le dunia atina melet ya mau akhirat, kemudian tanpa angna isi pegawaiana pacu ya ngaji, pacu ya sembahyang, kemudian imanna bagus, imanna kuat, nang ketama surga. Sang cakatna dengan sini. Itu macam manusia yang kedua. Kalau yang pertama diejek oleh semua makhluk, malaikat mengejek, manusia yang lain mengejek, maka yang kedua ini akan dipuji oleh semua makhluk, malaikat memuji, manusia-manusia yang lain juga akan memuji. Mana yang mau pelungguh pilih? Nanti di akhirat mau diejek atau dipuji? Hah? Mau dipuji? Iya, semua kita kalau berakal nggih, muntah sehat, aten saja. Oh, iya si tahu, ya jadi pilihan ta. Si kedua sino, waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dipuji oleh semua yang ada di akhirat. Mau apa ndak? Lagukan tiang dengar sida arak sida berdua ilmu molah. Apa karena ilmu molah? Dia namanya sembahyang bila molah-molah. Dia namanya taik haji. Apa katanya? Ambu angkepeng berhaji. Inna lillahi wa inna. Coba yang katakan sida. Kepeng sino saya singepe kepeng sino sebenarnya. Itake atau Allah. Kan kata Allah di dalam hadis kursi, al malu mali. Kepeng sino kepengku kata Allah. Wal agniya wukalai, dengan si sugih sino jari wakilku. Maksudnya jari wakilku, dialah yang seakan-akan mewakili Allah ngebeng batur, kemudian apa rana berinfak, bersedekah, nyugulang kepeng, padahal sebenarnya kepeng Allah. Wal fuqara'u iyali, sedangkan dengan si fakir miskin sino tanggunganku dan keluargaku. Fa'in bakhilau kalai ala iyali, apabila dengan si sugih si jari wakil Allah sino bakhil terhadap dengan miskin dengan fakir, azaqatuhum wabali wala ubali, maka saya akan menimpakan azab kepada mereka yang bakhil. Na'udzubillah. Jadi kepeng saya sing kepeng no, al malu mali kepeng Allah, lagu tertitip le ita. Apa ganjarannya? Allah Subhanahu wa taala telah membeli jiwa orang yang beriman, telah memberi harta orang yang beriman. Artinya jiwa antas ini wah terbeli oleh Allah. Apa kaduna berbayar oleh Allah leita? Apa kaduna? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yang dijadikan sebagai harga untuk membayar oleh Allah adalah surga Jannatul Firdaus. Mele sida terbeli awak dah terganti si surga, kepeng dah terganti si surga milih. Lagu kanda kadu ilmu molah. Hah? Hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ingat, terutama dalam masalah haji nggih. Buat apa kita berhaji ibu-ibu yang kepeng ongkat dengan si ngajar ilmu molah. Padahal sebenarnya dikna ilmu molah sino ilmu celaka. Tidak akan membawa kemolahan sama sekali. Le dunia insyaallah hidupna dek molah, dan le akhirat lebih-lebih insyaallah hidupna lebih dek molah malik. Kalau ada orang mengajarkan seperti itu, kita ingat hadis Nabi besar Muhammad SAW, man kana lahu zadun aw rahilatun tuballighuhu ila baitillahil haram fala yahujju falam yahujja fala alaihi in mata yahudiyan aw nasraniyan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Saya dengan mama atau nina wah cukup kepengna, berdua kepeng, berdua bekal, berdua kendaraan. Si bau nyampe yang ya aning Mekah taik haji, kemudian dek nemele taik haji, takut ya dakut apa parana mbu yang kepeng takut ya buik kepengna taik haji,
fala alaihi in mata yahudiyan aw nasraniyan. Kata Nabi, saya tidak jamin nanti orang itu akan mati dalam keadaan sebagai orang Yahudi atau orang Nasrani. Na'udzubillah min zalik. Artinya bahaya belik bagi dengan Islam si wah berdua kemampuan, berdua kelebihan, berdua sangu, berdua segala macam syarat untuk menunaikan ibadah haji, kemudian dek nemele takut kepeng nebuwe. Hati-hati, bisa-bisa nanti mati dalam keadaan Yahudi, mati dalam keadaan Nasrani, mati si lengi, seperti halnya yang disampaikan oleh hadis yang tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat nahdiyin nahdiyat yang berbahagia, ketahuilah bahwa hidup kita di atas dunia ini adalah lahan pengabdian kepada Allah. Makin niki lek dunia sini tahu tetegita oleh Allah mana orang yang imma syakiran wa imma kafuran, B dengan si tahu bersyukur dan B dengan si kufur kepada Allah. Makin tegita lek dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, memberikan kewajiban kepada kita untuk menjadi apa? Liyumahhisallahu alladzina amanu, untuk menseleksi, untuk memilih, untuk melihat, menilai mana orang yang benar-benar beriman dan mana orang yang imannya hanya sebatas ucapan saja. Pada marak dengan si apa ranano kan dengan minak kue nonggi kan arak tepung. Terus tepung no kan te apa ranano? Te ayak. Atau nah nih pasir. Kan dengan mun minak bale beli pasir si luwek kadu truk no, terus te ayak malik nggih. Nah, ayakan apa ranah? Ngerok. Nah, kerokan sino, ayakan sino, iya seakan-akan kehidupan telek dunia ngenu. Jadi manusia si luwek te ayak oleh Allah di apa ranah? Terserok, mah, terkerok, terayak oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti yang akan keluar dari ayakan itu adalah yang bersih-bersih, yang baik-baik. Ada si ngandek le ayakan sino, le kerokan sino. Hah? Ya, marak si dia ngerok apa dana beras nunggi. Ada si jari kulit. Ada si belik lalu lekan loangna sehingga ini bau sugu lekan loangno. Ngandek gitu no. Yang mana yang keluar yang bisa melewati lubang itu yang bersih, yang baik, yang bermanfaat. Itulah ibarat dari kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita di atas dunia ini untuk menyaring B dengan si solah, B si pacu barang B si ndek nepacu. Kan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman gini. Fahtamala as-sailu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi fin nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun misluh fa amma az-zabadu fayadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Ibaratnya bahwa apabila sesuatu itu tidak bagus, sesuatu sindikna bagus, maka ndik narak nilaina. Dakak ngumbe-ngumbe luwekna. Seperti halnya buih-buih yang dibawa oleh banjir. Apa sih terjauh oleh banjir no? Coba. Apa sih terjauh oleh banjir? Selapu si arak. Arak potongan nih pelepah nyiur jauh na. Kemudian arak malik potongan kayu jauh na. Arak potongan genteng jauh na. Arak sandal jepit si serek jauh na. Selapu jauh na. Dengan buih-buihnya. Apa maknanya? Itu semua walaupun banyak tidak ada artinya. Nah itu sebabnya tiang ajak pelunggu semua, mari dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, maka mudah-mudahan kita akan memperoleh kebaikan-kebaikan Mudah-mudahan di sisi Allah kita memperoleh kemuliaan, dan mudah-mudahan di sisi manusia insyaallah kita juga akan selalu dikenang dengan kenangan-kenangan yang baik. Coba pelungguh lihat Al-Maghfurlah Maulana Syekh wa pira tahun meninggal. Wah 6 tahun meninggal beliau. 97 sekarang 2003 bahkan 2004 6 tahun setengah wah meninggal wafat, tapi masih kita kenang. Masih selalu teringat terbacaan Fatihah, masih selalu tekangan isi kita. Kangen sih dari Al-Maghfurlah. Kangen luar biasa. Sayang kita kepada beliau. Kenapa kita sayang? Karena beliau telah banyak berbuat yang baik.
Sama seperti Rasulullah SAW 1400 tahun lebih sudah meninggal, lagu setiap kali tersebut arana kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terbacaan selawat isi ita padahal dia tuah daid. Padahal tidak pernah kita jumpa dengan Rasulullah SAW, tapi kita bacakan doa. Kenapa? Karena kita menerima sebagian dari kebaikan-kebaikan beliau. Kalau tidak karena beliau, maka cahaya Allah tidak akan sampai kepada kita. Tenggelam itu dalam kejahilan. Dia tak tahu cara anda berkelambi, marak dengan lain. Dia tak tahu cara anda berkelambi. Dia tak tahu cara anda berseninak bersemama. Dia tak tahu cara anda berbapak beranak tuh. Ya, jadi orang tua, jadi anak, dia tahu. Marak dengan jahiliyah lain. Dengan jahiliyah lain, munda bersemamak berseninak, mati semamakna, tawarisang seninakna sino isi sematon semamakna. Termasuk warisan. No. Sedana cara dengan lain. Bisa diwariskan. Istri, kalau suaminya meninggal, istri itu diwarisi oleh keluarga dari suaminya yang meninggal. Datang agama Islam ajar kita sehingga tahu ta ngombe hukum-hukum Allah berkaitan dengan muamalat, berkaitan dengan munakahat, berkaitan dengan hudud jinayat selapuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu kalau kita meninggalkan kebaikan, apabila kita gawe si solah, insyaallah walaupun kita meninggal lagu luwe dengan si doa yang ita nggih. Luwe doa dengan si doa yang ita. Mudah-mudahan ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina tala umruhu wa hasuna amaluh. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat nahdiyat yang berbahagia. Jadi dari ayat yang sampaikan tadi, apa kira-kira yang bisa menjadi pelajaran untuk kita? Bahwa di dunia sini, ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan. Ibu-ibu perhatikanlah, yakinilah, fahamilah bahwa kehidupan di dunia ini yang menjadi orientasi atau tujuan hidup kita bukan untuk kemaslahatan dunia saja, tetapi yang paling utama kemaslahatan akhirat. Bahwa jangan sekali-kali enggak nasi teringat terpikirang, enggak nasi meletang adalah hal-hal dunia, sehingga lupa kita beribadah kepada Allah. Lupa kita untuk berzikir, lupa kita untuk bertasbih, lupa kita untuk mengaji karena hanya memikirkan harta saja. Ini pelajaran tentang makna kehidupan. Di dunia orang yang mengingat akhirat, di dunia insyaallah dunianya akan dimudahkan oleh Allah, lebih-lebih di akhirat nanti. Orang yang hanya ingat dunia, dunianya belum tentu baik, lebih-lebih di akhirat nanti. Karena Allah berfirman, numiddu lahu ma nasya'u liman nurid. Allah hanya memberikan siapa yang Dia kehendaki. Belum tentu dengan si mele dunia, mele sugih, belum tentu mau kesugihan. Belum tentu dengan si ndek kenal Allah, hanya kenal dunia saja, belum tentu mau dunia. Maka sudah celaka di dunia, celaka pula di akhirat. Nauzubillah min zalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat nahdiyat yang berbahagia. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan tiang ajak pelunggu semua, mari terus kita menegakkan syariat agama Allah nggih. Tegakkan syariat agama Allah nggih. Kalau ada orang yang mengajak kita seperti yang tiang sampaikan tadi, marak sebagian batur, nejak batur, arah-arah ilmu molah, ilmu malas sebenarnya sini nggih. Ilmu molah, lagu molah li dalam ibadah doang. Di nemele sembahyang lagu mangan tetap. Mun tetu ahli ilmu hakikat, kalau katanya sembahyang teh cukup tetokol-tokol doang, berarti mangan endah cukup tokol-tokol doang. Lagu kan dek, mun mangan je pacu mangan. Lagu sembahyang doang dek nemele. Ibadah doang natinggalang. Nauzubillah min dzalik. Nah, bapak-bapak ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat nahdiyat yang berbahagia. Terima kasih tiang nasma atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum
muslimin muslimat rahimakumullah, demikian tadi telah kita ikuti bersama dakwah Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan pokok uraian ajakan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.